Halo semua, perkenalkan kita dari Freshman B25. Kenalin, aku Sarah Hanifah, bisa dipanggil Sarah yang bakal jadi MC di podcast kali ini. Nah, hari ini aku nggak bakal nge-MC sendirian nih. Aku bakal ditemenin sama temen aku, Priska. Hai semua, kenalin aku Priska yang nemenin Sarah nge-MC di podcast ini. Gimana nih kabar kamu Sarah hari ini? Oh iya, kabar aku baik sih. Lagi seneng-seneng aja. Kalau kamu sendiri gimana, Priska? Kalau aku jujur aja lagi agak lelah ya, soalnya kebetulan tugas aku lagi banyak banget. Tapi tetap harus happy ya. By the way, yang lagi dengerin, kabarnya gimana nih? Lagi sedih, seneng, atau biasa aja? Semoga kalian baik-baik aja lah ya. Yes, semoga semua yang lagi dengerin ini dalam keadaan yang baik ya. Terus bahagia juga, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Karena kan lagi pandemi, jadi penting banget buat jaga pola hidup sehat kalian. Betul banget tuh apa kata Sarah. Anyway, kita hari ini mau ngapain sih, Sar? Kita ngobrol-ngobrol aja nggak sih? Ngobrolin apa nih, Sar, yang asik? Kayaknya kita ngobrolin salah satu binisian graduate attribute aja kali ya. Wih, menarik banget sih ide kamu, Sar. Tapi menurut kamu, Sar, kita pilih topik yang mana ya? Kan binusian graduate attribute itu ada banyak banget. Kayaknya kita pilih tentang inisiatif aja deh. Soalnya topiknya nggak terlalu berat, jadi yang dengerin juga bisa sambil refreshing dengerin podcast kita. Wah, bener juga. Apalagi sekarang lagi padat banget ya kuliah kita. Jadi butuh sesuatu yang refreshing dan pastinya bermanfaat juga. Oh, oke deh. Kalau gitu fix ya. Kita bakalan ngobrol bareng tentang inisiatif nih. Oh iya, sebelum kita mulai, kita bakal ngenalin dulu ke kalian narasumber kita. Nah, sebelumnya aku mau kasih info nih ke kalian. Jadi narasumber yang bakal sharing pengalaman ke kita hari ini, ada 6 orang loh yang merupakan seorang binusian. Mereka adalah Winona, Faris, Justin, Raihan, Valerian, dan Pradipta. Yeay! Hey, yuk kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Nah, pertama-tama narasumber yang bakal sharing ke kita semua adalah Raihan. Kalau menurut pendapat Raihan, inisiatif tuh apa sih? Kenapa kita sebagai binusian harus punya sifat inisiatif dalam diri kita masing-masing? Oke, jadi apa sih inisiatif itu? Pasti kalian juga udah pada tahu kan inisiatif itu apa? Tapi aku coba jelasin lagi ya. Jadi, menurut aku, inisiatif itu merupakan tindakan proaktif yang diawali dari diri kita sendiri dalam menghadapi tantangan atau dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Balik lagi, jadi inisiatif itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, kenapa sih inisiatif itu penting? Karena inisiatif bisa bikin kita lebih produktif, bisa bantu kita berinteraksi dan membuat orang-orang di sekitar kita nyaman atau suka dengan kepribadian kita. Orang yang berinisiatif tinggi ini pasti selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kondisi. Misalnya di dalam dunia kerja, pada saat kalian kerja dan kalian itu nggak tahu apa-apa tentang pekerjaan yang diberikan oleh atasan kalian atau nggak ngerti, nah karena itu kalian berinisiatif untuk bertanya terus ke atasan kalian sampai kalian ngerti dan bisa ngelakuin pekerjaannya. Orang yang berinisiatif pasti juga akan selalu berusaha untuk mengembangkan dirinya lagi. Kalian juga bisa dapetin promosi jabatan loh kalau kalian orang yang berinisiatif tinggi atau baik. Kok bisa sih sampai promosi jabatan? Alasannya karena perusahaan akan menilai bahwa kalian itu mempunyai kualitas yang bagus. Kalau kalian itu bisa berinisiatif dengan baik sehingga bisa membuat kalian memiliki kualitas yang lebih baik dari karyawan-karyawan yang lain dan dibutuhkan oleh perusahaan. Atau contoh lainnya itu kayak kita udah melakukan sesuatu sebelum disuruh. Pasti itu akan bikin orang lain seneng kan? Nah bisa juga misalnya kalian lagi berantem sama seseorang nih. Kalian berinisiatif untuk minta maaf duluan. Pasti bakalan dipandang lebih baik kan sama orang-orang dan permasalahannya juga cepat selesai. Atau misalnya kalian berinisiatif pengen punya nilai yang lebih tinggi. Nah itu pasti membuat kalian belajar lebih giat lagi kan?
Jadi, intinya itu kita harus percaya diri untuk berinisiatif, karena inisiatif itu diawali dari diri kita sendiri, dan inisiatif itu sangat penting. Oh, gitu ya Raihan. Makasih ya Raihan atas insight-nya. Ternyata inisiatif itu penting banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi status kita sebagai mahasiswa. Kalau contoh dari inisiatif itu gimana sih? Mungkin bisa dimulai dari Valerian dulu kali ya. Oke Sarah, kenalin gue Valerian, biasa dipanggil Rian. Jadi di sini gue bakal sharing-sharing tentang pengalaman gue dan sekaligus gue mau ngasih tahu kenapa inisiatif itu penting berdasarkan dari pengalaman gue. Jadi gue mau cerita pengalaman gue waktu awal masuk BINUS, di mana inisiatif dari dalam diri kita itu dapat berguna di perkuliahan. Karena waktu awal masuk, disitulah kesempatan kita untuk mencari teman baru dan relasi baru. Pengalaman gue waktu itu, waktu FYP, kan kita dibagi per kelompok tuh. Dan ada freshman leader-nya juga. Dan disitulah gue berinisiatif untuk kenalan atau bonding lewat grup call. Ya awalnya mungkin cuma sekedar bahas tugas bareng FL, tapi lama-kelamaan karena gue berinisiatif untuk kenalan, ngobrol-ngobrol, lama-lama gue sama yang lain jadi mulai deket, dan lanjut cerita-cerita, dan curhat. Bahkan di situ gue bisa grup call sampai jam 1, jam 2 malam bareng teman-teman di grup FYP. Jadi kesimpulannya dari pengalaman gue tadi, inisiatif itu penting dan sangat berguna untuk nambah teman baru. Jadi jangan takut untuk mulai ngobrol atau mulai ngajak kenalan teman-teman baru. Satu semester kuliah di BINUS ini, gue tidak jarang masih menemukan beberapa teman-teman yang masih kurang inisiatifnya, kalau menurut gue. Karena kadang mereka masih malu-malu atau diem-diem aja kalau lagi diskusi, atau sekedar gue ajak kenalan. Karena menurut gue nambah teman baru dan nambah relasi baru itu nggak ada ruginya kok. Intinya inisiatif dari dalam diri kita itu penting dan sangat berguna di perkuliahan ini. Itu aja dari gue. Thank you. Wih, keren banget Rian. Boleh banget nih pengalaman pribadinya Rian jadi tips buat kalian yang mau kenalan sama teman baru atau beradaptasi di suatu lingkungan baru in your life. Nah, selanjutnya boleh nih Faris ceritain dong pengalaman kamu ke kita. Halo semua, kenalin nama gue Faris Herakila, biasa dipanggil Faris. Nah, kalau gue punya pengalaman nih pas semester 1 kemarin. Jadi gue dapat bagian kelompok di suatu matkul sama orang-orang yang gak gue kenal sama sekali. Terus di pertemuan pertama itu juga udah dikasih tugas sama dosennya. Deadline-nya sekitar 1 mingguan gitu. Nah, terus dari hari pertama sampai H-3 deadline, itu grup lain masih sepi banget, bener-bener gak ada yang ngomong sama sekali. Mungkin karena sama-sama orang baru, jadi masih malu-malu kan. Jadi ya udah, akhirnya gue yang so asik duluan tuh ke mereka, ngobrol-ngobrol duluan. Jujur aja gue sebenarnya bukan tipe orang yang suka so asik duluan ke orang, tapi gara-gara gak ada yang buka pembicaraan duluan, jadi ya udah mau nggak mau kan. Nah di situ juga pembicaraannya masih nggak jelas tuh, masih nggak ada hubungannya sama sekali sama tugasnya. Tapi ya namanya juga masih bonding kan, sekalian nyari teman juga, jadi ya mau gimana lagi kan. Nah abis itu gue nggak langsung ngajak mereka kerja kelompok, gue niatnya ngajakin mereka besokannya kan. Jadi hari ini tuh biar ngobrol-ngobrol dulu, biar enak nanti kerjanya, sama gampang ngebagi tugas, sama komunikasinya biar lancar gitu, biar nggak ada yang malu-malu lagi. Nah abis gue sama mereka udah tahu satu sama lain, udah asik deh obrolannya, udah connect pokoknya obrolannya. Gue nanya tuh ke mereka kan, kita ada tugas nggak sih? Nah di situ mereka ternyata lupa kalau kita ada tugas buat matkul ini. Terus karena deadline-nya juga udah mepet banget, akhirnya gue ajakin deh mereka buat ngerjain tugasnya bareng-bareng. Akhirnya mereka ngerjain tugasnya masing-masing. Terus juga sampai sekarang walaupun udah beda kelas tetap kontak-kontakan di grup yang sama. Ya udah sih itu doang kalau dari pengalaman pribadi gue. Oke Faris, thank you udah bersedia membagikan pengalaman kamu ya ke kita. Selanjutnya, aku mau denger contoh inisiatif dari Pradipta dong. Oke Sarah, hai.
Kenalin nih, aku Pradita. Biasa dipanggil Adit. Jadi kalau aku sendiri sih selalu memberikan pendapat aku kalau lagi kerja kelompok maupun di kelas. Sehingga aku pribadi secara daring memiliki dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran secara mandiri dan pembelajaran secara kelompok. Nah, pembelajaran mandiri sendiri menurut aku sangat perlu dilakukan ketika pikiran fresh, artinya tidak merasa tertekan dan letih. Istirahat harus cukup dan well rested ya, dengan rasa keingintahuan yang tinggi akan kebenaran dan menyampaikan kebenaran pula setelah mempelajari suatu ilmu. Nah, hal tersebut caranya bagaimana sih? Caranya dengan bangun pagi, saat otak masih fresh dan suasana masih hening. Belum ada banyak pikiran, lalu belajarlah dengan tenang dan pikiran terbuka. Sertakan keingintahuan akan kebenaran sehingga analisa berpikir menjadi jernih. Sedangkan pembelajaran berkelompok, menurut aku sih manfaat utamanya adalah mengasah kemampuan berpikir analitis dan kritis ketika menyampaikan kembali suatu ilmu yang sudah dipelajari. Dan ditelaah dengan metode terpercaya. Bisa dengan cara penyampaian ilmu dengan bahasa dan tata berpikir yang mudah dipahami oleh khalayak pada umumnya, tanpa harus pendengar atau pemirsa menjadi sang ahlinya baru bisa memahami hal tersebut nih. Nah, di sini akan terlihat sebenarnya benar-benar paham nggak sih? Bukan hafal ya, namun memahami dengan logis dan terstruktur. Nah, hal itulah yang membuat aku jadi inisiatif menyampaikan pendapat di perkuliahan dan membantu aku menjadi pribadi yang bermanfaat juga nih buat teman-teman maupun orang di sekitar aku. Apalagi aku sendiri sebagai mahasiswa manajemen harus bisa menyampaikan pendapat di depan umum, sehingga secara tidak sadar hal tersebutlah yang membentuk aku sebagai entrepreneur secara perlahan juga. Ya, kalau aku udah sih itu aja dari aku. Terima kasih. Mantep banget Adip. Dari tindakan kamu itu mahasiswa panutan banget. Kalian yang dengerin ini harus mencontoh tindakan inisiatif Adip ya, agar proses pembelajaran kalian di kuliah lebih efektif dan pastinya berbuah hasil. Selanjutnya bakal ada Justin nih. Ceritain dong pengalaman inisiatif kamu. Halo, nama gue Justin Antoko Putra, bisa dipanggil Justin. Kalau dari gue sih, gue pernah melakukan kesalahan saat kerja kelompok. Jadi pada saat itu gue kayak respon yang halus kepada teman-teman gue pada saat kerja kelompok gitu. Nah, jadinya teman gue yang kerjain bagian gue gitu di kelompoknya, dan gue menyadari kesalahan itu. Gue minta maaf kepada mereka karena sudah ngerepotin mereka, dan gue janji kepada mereka untuk kedepannya tidak mengulangi lagi. Dan pada saat itu gue juga pernah punya pengalaman telat dalam mengerjakan kelompok dengan cara pas mereka webinar, gue kadang nggak join karena gue nggak sadar kalau hari itu ada webinar, dan gue nggak baca chat, jadi gue bisa telat join gitu kepada webinar mereka, dan gue minta maaf karena misalnya join telat atau itu informasi gue. Makasih. Wow, kamu udah melakukan tindakan yang bijak sih Justin, keren banget. Nah, selanjutnya ada narasumber perempuan kita satu-satunya, yaitu Winona. Dan dia mau berbagi pengalaman juga nih. Ceritain dong, Win. Hai, aku Winona Rahmania, biasa dipanggil Winona. Aku juga punya pengalaman nih. Sifat kecil inisiatif ini juga tanpa sadar kalian alamin juga, yaitu ngerjain tugas kuliah. Well, ngerjain tugas kuliah itu emang kewajiban kita sebagai mahasiswa ya. Nah, tapi tanpa adanya inisiatif ngerjain di awal, tugas itu nggak mungkin bisa selesai dong. Kayak aku nih, dosenku kalau ngasih tugas, selesai kelas aku langsung inisiatif buat tulis satu persatu biar nggak kececer. Terus baru deh kerjain satu-satu dan akhirnya selesai semua. Kalau ada yang nggak ngerti sama tugasnya, nah aku selalu inisiatif tanya ke teman aku yang udah paham, karena itu ngebantu banget.
Selain sekedar nanya tentang tugas, dengan kontekan sama teman kuliah juga bisa mempererat relationship ke teman kalian loh. Benefitnya jadi makin banyak kan? Ngerjain tugas itu penting banget ya teman-teman, soalnya ya as we know, itu berpengaruh banget ke nilai kita. Jadi teman-teman harus punya inisiatif sebagai mahasiswa ya. Itu aja sih pengalaman dari aku. Wah, kalau dari pengalaman narasumber binusian kita Winona, dapat disimpulkan bahwa kita nggak boleh sampai kehilangan sifat inisiatif dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Yes, setuju banget Rizka. Gak cuma dari Winona aja, tapi dari narasumber yang lain kita juga bisa ambil pelajarannya dan nerapin di keseharian kita. Makasih ya narasumber binusian udah mau berbagi pengalamannya di podcast ini. Yah, sayang banget nih kita udah di penghujung podcast ini. Mungkin kita akhiri aja kali ya. Namun sebelum mengakhiri podcast ini, aku dan Sarah serta narasumber binusian kita mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Dan sekian podcast kita, kami pamit undur diri. Bye! Have a nice day, guys!